akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah Dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jawab pertanyaan saya dengan singkat. Siapa orang banyak yang mengakui dan mengajarkan Yesus itu adalah Khalik langit bumi? Islam atau Kristen? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu aja. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku, ingat ya, memakai nama Yesus dan berkata, akulah Dia. Artinya akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana ada pernah orang Kristen mengaku bahwa dia adalah Yesus? Memakai nama Yesus, iya, tapi berkata akulah Dia itu, akulah Yesus itu. Mana ada orang Kristen yang mengaku Yesus? Nggak ada itu, saudara. Markus 13 nomor 6 itu digenapi oleh Kristen in the gang. Banyak orang dengan nama Yesus, tak lain dan tak bukan itu adalah kalian Kristen. Oke, bukan umat yang lain. Maka yang harus kami halangi adalah gerakan Kristenisasi. Makanya kami hadir supaya tidak banyak orang yang disesatkan dengan nama Yesus itu. Siang juga, saudara. Kayak mana kabarnya? Akun baru kah? Baik. Enggak. Baik, silakan buka kameranya. Kenapa nanti dulu. Iya, gimana? Nggak capek rupanya. Sebentar ya. Nggak capek membahas-bahas kitab suci orang Kristen kah Juma? Ini kitabnya Yahudi yang kita bahas, bukan Kristen. Kitab Kenapa Yesaya. Maksudku kenapa nggak pede dengan Al-Quran itu? Kenapa nggak membahas Al-Quran aja? Ini bahasan Quran, tetapi ternyata sebelum Al-Quran diwahyukan itu sudah dinubuatkan di kitabnya Yahudi. Di kitabnya Yahudi. Oke. Terus? Ya. Apakah kau mau mengatakan bahwa Tuhannya Islam sama dengan Tuhannya Yahudi? Saya tidak mengatakan Tuhan yang diperkenalkan oleh orang Kristen itu adalah Tuhannya umat Islam. Enggak, Tetapi kita membicarakan Yahudi. Tapi ketika Al-Quran menceritakan tentang Tuhan yang disembah oleh Bani Israel, maka Al-Quran mengatakan bahwa yang datang kepada para nabi, yang datang kepada Bani Israel, bukan ke Kristen ya, itu adalah esensi pencipta langit dan bumi yang sama. Gitu. Oke, berarti kamu mau mengatakan Tuhannya orang Yahudi itu Tuhannya orang Islam, kira-kira kayak gitulah ya. Kalau di dalam Al-Quran, ya betul, Tuhan yang disembah oleh Bani Israel itu adalah Tuhan yang sama dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Israel atau Yahudi, yang mana yang benar? Bani Israel itu diantaranya orang Yahudi. Yahudi ini keturunan Yehuda. Iya, Tuhannya Yahudi atau Tuhannya Bani Israel? Tuhannya Bani Israel. Oke, bukan Tuhannya Yahudi ya. Kalau di dalam Bible itu dikatakan Tuhannya Yahudi atau ilah Bani Israel yang disembah oleh Bani Israel. Menurut Al-Quran loh yang kutanya. Menurut Al-Quran, Tuhan yang kau maksud itu Tuhannya Bani Israel atau Tuhannya Bani Yehuda gitu loh. Yang disembah oleh Bani Yehuda atau Bani Israel itu adalah Tuhan yang disembah oleh kami umat Islam berdasarkan Quran. Oke, berarti boleh dong kau panggil Tuhan itu dengan sebutan Bapa? Kitab saya Al-Quran, bukan kitab di luar Al-Quran. Tapi Tuhannya sama, gitu. kan kau yang bilang Tuhannya sama. Nah, orang Yahudi menyembah Tuhannya dengan sebutan Hasem, Adonai, Elohim. Boleh nggak kau menyebut seperti itu kepada Tuhan? Itu hanya penamaan saja. Itu gelar-gelar. Iya, artinya boleh dong. Oh, nggak bisa. Artinya boleh dong. Kami bukan Kristen. Kristen itu memakai pola Yahudi. Loh, kita nggak bicara makanya Kristen, saudara. Saya kan mengatakan saya bukan Kristen yang suka ngambil-ngambil ajaran orang lain. Saya berdasarkan Kita tidak Quran. membicarakan itu. Loh, kenapa jadi tidak objektif kan? ya? Saya berdasarkan Quran. Iman saya berdasarkan Quran. Lagi Bang Juma. Bang Juma, kenapa nggak objektif lagi?
iman saya berdasarkan Quran. Saya bukan orang Kristen yang Iya, suka berpalsu-palsu ria. Kalau orang Kristen itu kan di Indonesia pakai Tuhannya Islam. Di luar Tidak Islam, membicarakan di luar Kristen, Yahudi, loh. mereka menggunakan Tuhannya Yahudi. Lah kita kan tidak membicarakan Kristen. Ya, terus Gimana, kenapa Pak? Anda memaksakan iman Kristen masuk di iman saya? Kita tidak membicarakan Kristen. Iya, terus kenapa Anda memaksakan iman Kristen ke dalam iman saya? Saya tidak pernah memaksakan. Ya Anda memaksakan saya mengakui Bapak, sementara dalam konsep Al-Quran tidak ada istilah Orang Yahudi menyebut Tuhannya dengan Kan sebutan iman Bapa. saya, kan iman saya toh, bukan iman Kristen kan? Berarti Tuhan yang kau sembah berbeda dengan Yahudi gitu dong. Kalau landasan pijakannya Bible. Lah, kita berbicara Al-Quran dan kitabnya Yahudi. Ya, kalau Al-Quran emang ada Bapak di dalam kan nggak ada. Berarti tidak sama dong. Ya, kalau kamu takar dari imanmu, kan lucu. Kamu takar iman siapa ini? Berdasarkan Bentar, Al-Quran. Kita ulang lagi. Kita ulang lagi. Boleh kita Ya. ulang? Oke. Oke. Menurutmu, entah itu dari imanmu kah, entah dari pengetahuanmu sendiri kah, apakah Iya. Tuhannya orang Islam sama dengan Tuhannya Yahudi? Kalau berlandasan pijakannya Quran sama. Oke, Karena mereka menyembah Tuhan yang datang kepada Bani Israel. Oke. Berarti Nah, terus boleh dong kau menyebut Tuhan itu dengan sebutan nggak bisa, Adonai. nggak bisa karena landasan pijakanku Islam. Tapi sama, Tuhannya sama. Tapi Tuhannya sama. Kan? Berdasarkan Al-Quran yang mengatakan Tuhan saya sama kan Al-Quran. Terus kenapa kamu Lah, suruh yang saya salah mengimani yang mana? Bible? Yang mana yang salah? Menurut kitabnya orang Yahudi, Menurut bahwa mereka- Al-Quran, sebentar, dengar dulu, gantian. Menurut saya, apakah Tuhan yang saya sembah dengan yang disembah oleh Bani Israel sama? Menurut saya sebagai seorang Muslim, dasar pijakan saya Quran. Habis itu si Bata ini datang menekankan, kalau begitu kau boleh dong menyebut Tuhan Yahudi sebagai Bapak. Bapak itu dari kitabnya Yahudi, bukan dari kitabku. Kenapa kau jadi Lah, tapi memaksakan? yang pantas dipercaya yang mana sih? Ya, saya percaya Quranku. Kan lucu Berarti Anda ini. tidak sama dong. Saya kan Muslim. Berarti Menurut- Tuhanmu sebentar, dengar dulu gantian kita bicara. Gantian. Ya. Berarti Tuhannya memang berbeda kan? Nah, Ya kalau dong. dari sudut pandang mana? Dari sudut pandang agamamu. Agama saya mengatakan kami menyembah Tuhan yang sama. Kami menyebutnya Allah. Al-Quran saya Nah, mengatakan tapi- begitu. Tuhanku tapi orang Yahudi- menyebutkan. Sebentar. Gimana? Dengar dulu. Gimana? Orang Yahudi tidak pernah itu menyebut Allah. Ya urusannya. Kenapa harus saya mendengarkan mereka? Kan lucu. Pijakan imanku, dengar. Pijakan imanku bukan berdasarkan iman mereka. Saya Muslim. Jadi yang saya mana yang pantas? Islam. Jadi yang mana yang pantas dipercaya, Yahudi atau Islam? Al-Quran saya dong. Kan Al-Quran saya Muslim. Saya Muslim. Masa berarti saya di harus dalam- berpijak? Masa saya harus berpijak pada kitabnya orang? Saya bukan Anda. Anda Berarti tidak kan punya klaim- kitab. Anda berarti tidak ada klaim- punya kitab. Anda nggak punya tidak kitab kan? objektif sih? Kenapa jadi kayak gini Bang? Anda Cuma diskusi. lucu, saudara. Dengarkan saya. Kenapa Konteks Anda mereka bilang, aku ke studio memaksakan? Sama seperti ketika Anda bertanya kepada Yahudi. Oke. Kamu bertanya kepada orang Yahudi, Yahudi, apakah kamu menyembah Tuhan yang sama dengan yang disembah umat Islam, keturunan Ismail? Mereka akan mengatakan berdasarkan Kejadian 17. Sabar. Gini saja sebentar. Sebentar gini saja. Sabar dulu. Anda itu kan penumpang gelap. Anda bukan Yahudi. Kenapa Anda membahas Tuhannya Yahudi? Nah, sekarang kalau Anda tanya orang Yahudi, berdasarkan kitab Yahudi Kejadian 17 nomor 6, nomor 7, apakah yang disembah Bani Ismail dengan yang disembah oleh Bani Ishak itu Tuhan yang sama?
Kalau Anda bertanya kepada orang Yahudi, pasti mereka mengatakan sama. Terus Anda tanya ke mereka, kenapa kamu tidak memanggil Tuhanmu dengan panggilan Allah kalau begitu? Sama kan jawabannya? Ya sama. Nah Anda, terus apa urusan Anda coba? Anda siapa? Antara Tuhan yang saya sembah dengan Tuhan yang disembah oleh Bani Ishak, hubungannya dengan Anda sebagai orang Batak apa? Apa hubungannya coba? Apa hubungannya coba? Apa hubungannya? Buka mic-nya, buka mic-nya. Ya, jangan biasakan matematik ini loh, jangan biasakan memati-matikan mic loh. Dengarkan saya kalau gitu, dengar. Lah bolak-balik, kayak mana nih? Dengar. Masa kau aja yang Dengar. Di dalam kitabnya orang Yahudi. Gantian. Aku belum ada ngomong dari tadi loh. Aku nggak ada bicara dari tadi. Di dalam kitabnya Yahudi, Kejadian 17 nomor 6 nomor 7, Tuhan di sana mengambil perjanjian kekal bahwa dia akan menjadi Tuhannya Bani Ismail dan Tuhannya Bani Ishak. Sekarang apa hubungannya dengan Tuhannya orang Roma yang diperkenalkan Paulus dalam nama Yesus? Bukan. Apa hubungannya? Sabar. Apa hubungannya dengan Tuhan yang diperkenalkan Paulus di dalam Kejadian, di dalam KPR 23 nomor 17? Apa hubungannya dengan Kristen? Bilang aja lah biar simpel. KPR 17 nomor 23, di mana Paulus mengajarkan kepada orang Athena menyembah kepada Agnostos Theos dalam nama Kristus. Silakan. Siap. Baik. Persoalan Tuhannya orang Yahudi dan Tuhan orang Islam, apa urusan anak Batak? Anak Batak kan Kristen, kira-kira itulah esensi yang kau sampaikan kan? Iya. Aku mempertanyakan klaimmu itu, bahwa kau mengklaim kalau Tuhannya Yahudi sama dengan Tuhannya orang Islam. Boleh dong ku bertanyakan? Dengar dulu, landasannya Quran. Landasannya Quran. Udah kau aja ngomong sendiri dong. Landasannya Quran. Landasannya Quran. Udah kau aja ngomong sendiri. Landasannya Quran. Iya, aku mendengar saja. Kau aja ngomong sendiri udah. Oke. Sudah aku bilang landasannya Quran. Silakan. Kenapa kau jadi penakut? Kenapa jadi penakut cuma? Kok jadi penakut? Lah kau nggak biarkan lawan diskusimu bicara, gimana ceritanya? Lah kamu menuduh saya berdasarkan Bible. Saya mengatakan landasanku Quran. Gitu. Ini saja gini. Sebenarnya gini cuma. Kita debat saja, tapi yang kita bahas Alkitab sudahlah. Ya. Nggak bisa masuk Quran, boleh kok masuk Quran, boleh. Nggak, aku nggak mau karena kalian itu lapor-lapor polisi. Pengetahuanmu tentang Bible apa? Pengetahuanmu tentang Bible apa? Apa ilmumu tentang Bible selain doktrin dogma? Masa kau meragukan aku? Ilmumu apa? Ku tanya dulu ilmumu. Kau berani tidak? Kau berani tidak berdebat dengan aku? Itu saja. Ini tema. Berani nggak bahas ini tema? Oke, berani silakan. dong. Seluruh kitab suci kita bahas. Enggak, kita match saja. Biar aku live di channelku karena kau tidak biarkan aku bicara di sini. Aku live di channelku, dengarkan. Aku live di channelku, kau live di sini, lalu kita match. Kita bahas Alkitab. Berani atau tidak? Boleh. Oke, aku live sekarang. Aku tunggu ya. Jangan kau nanti tidak berani cuma. Oke. Kamu cari uang ini. Kita layani teman-teman, nggak apa-apa. Kita permalukan dia. Kita buat jadi bubur dia ya. Bodoh. Kalau Islam jelas iman kita, walakad Allah mengatakan ini, walakad ahazallahu mitsaka bani Israil. Aku Allah telah mengambil perjanjian dengan Bani Israel. Kan jelas itu. Kita nggak bisa kita nggak dirugikan dengan apapun itu. Kalau saudara-saudara kita Yudaism sekarang ini menolak Tuhan kita sama dengan Tuhan mereka, terus apakah Islam itu gugur? Kan tidak. Faktanya rabi-rabi mereka mengakui Tuhan yang disembah oleh umat Islam adalah Tuhan yang sama. Mereka ketika tidak menemukan bait suci atau sinagoge, mereka masuk ke masjid.
Artinya saudara kami Yahudi mengakui bahwa sembahan kita itu sama. Nah sekarang ada nggak orang Yahudi masuk ke gereja? Sebutkan Bible menjadi Injil. Coba, tidak ada kata Injil di dalam bahasa Yunani, itu nggak ada. Jadi yang ada di bahasa Yunani Evangelion, artinya kabar baik. Sedangkan Injil, apa artinya Injil dalam bahasa Arab? Kemudian saya ingin menunjukkan sebuah data di dalam pengetahuan kita sebagai anak bangsa terkait dengan Yeremia yang tadi ya. Dalam Yeremia, ini kita lihat Yeremia 3 nih. Ini Septuagint yang lebih tua ya, lebih tua daripada terjemahan yang ada di Indonesia. Ini dalam naskah Septuaginta, terjemahan Perjanjian Lama, ini dia Yeremia 3:2 ini bukan Arab tapi burung gagak. Nih, burung gagak nih. Burung gagak. Nih. Septuaginta ini lebih tua daripada kitabnya orang Indonesia. Septuagint ini ada di abad 3 sebelum Masehi, bahasanya udah diganti, dipakai. Abad pertama, abad kedua, ketiga, sampai keempat dibukukan dia, digabung dengan PB. Jadi burung gagak. Jadi kalau Arabi dimaksud di situ, dalam tradisi Yahudi bukan orang Arab, tapi pengintai, pengintai. Orang yang mengintai bukan orang Arab. Itu yang pertama. Terus yang Anda harus pahami di Yeremia 3 tadi, Yeremia tadi itu di situ dikatakan di data yang Anda bawa, nih kutunjukkan lagi ya. Yeremia 3. Ini. Apa yang dikatakan di sana? Angkatlah matamu ke bukit-bukit. Ke bukit-bukit yang gersang. Dan lihatlah di mana lagi engkau belum tidur dengan siapa? Di pinggir jalan. Engkau duduk menunggu kekasihmu seperti orang Arab di padang gurun. Maksudnya sini burung gagak di padang gurun. Engkau telah menajiskan. Engkau di sini siapa? Mana nabi palsunya? Hanya gara-gara ada kata orang Arab. Sementara di situ adalah burung gagak. Ayo. Ini jelas nih. Angkatlah matamu di bukit-bukit yang gersang dan lihatlah di mana lagi engkau belum tidur dengan siapa. Di pinggir jalan engkau duduk menunggu kekasihmu seperti orang Arab di padang gurun. Itu terjemahan di mana? Terjemahan di mana itu? Terjemahan di Indonesia kan? Terjemahan di Indonesia kan? Kalau di Septuaginta, apakah seperti itu? Ya enggak dong. Harus menggunakan yang lebih tua. Ya menggunakan lebih tua, burung gagak. Harusnya terjemahannya begini. Angkatlah matamu ke bukit-bukit yang gersang dan lihatlah di mana engkau belum tidur dengan siapa di pinggir jalan. Engkau duduk menunggu kekasihmu seperti burung gagak di padang gurun. Itu baru betul. Nah sekarang pun kalau Anda baca Yeremia ini tidak ada hubungannya dengan nabi palsu. Gak ada. Gak ada hubungannya dengan nabi palsu gitu loh. Kemudian sabar dulu, Anda tadi minta waktu kan? Sekarang saya minta waktu. Kemudian Anda mengatakan tadi bahwa nabi itu mati diracun. Anda baca di dalam Yohanes 19 nomor 30. Yang kamu sembah itu minum anggur asam, langsung mati. Dan ingat, kalaupun Anda menggunakan Yeremia di sana, Yeremia 23 nabi-nabi palsu, kan nabi palsunya dari Yerusalem. 2 Petrus 2, sebagaimana di tengah-tengah umat Elohim, muncul nabi-nabi palsu. Di tengah-tengah umat Elohim itu mana? Arab atau di Yerusalem? 2 Petrus 2. Di tengah-tengah umat Elohim muncul nabi-nabi palsu. Umat Elohim itu yang mana? Arab atau Yerusalem? Yerusalem. Jadi kembali kepada tema pertanyaan saya,
akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa yang memakai nama Yesus dan mengajarkan Yesus itu adalah Tuhan? Islam atau Kristen? Jawab itu ya. Jawab. Silakan. Silakan buka mic-nya. Pertanyaan saya, orang banyak yang mengatakan Yesus itu adalah Tuhan, menyesatkan banyak orang, itu siapa? Silakan. Aku tidak ada membahas agama Islam ya. Jangan kalian salah sangka ya. Mana ada aku bahas agama Islam dari tadi? Nggak ada. Membahas agama kitab suci Al-Quran pun aku nggak ada. Kitab suciku yang ku bahas gitu ya. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan negeri, telah meluas kefasikan ke seluruh negeri, termasuk negeri Wakanda. Kan begitu. Seluruh negeri loh. Coba saya ulang ya, mohon disimak. Sebab itu beginilah firman Tuhan semesta alam mengenai para nabi itu. Sesungguhnya aku akan memberi mereka makan ibu dan minum racun. Sebab dari para nabi Yerusalem telah meluas kefasikan ke seluruh negeri. Gitu ya, matikan mic-nya bang, matikan mic-nya. Ke seluruh negeri, termasuk negeri Wakanda. Jadi seluruh negeri saudaraku ya. Jadi jangan kawan-kawan merasa baru Yeremia 3 ayat 2. Ketawa aku tadi, tapi takut dianggap nanti nggak menghargai kan. Burung hantunya kau bilang. Kenapa kau protes kitab kami saudaraku? Ini kitab suci kami, apa mau ku bilang? Demolah LAI. Apa mau ku bilang? Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul dan lihatlah di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti seorang burung hantu di padang gurun. Enggak cocok, enggak masuk ini. Layangkanlah matamu ke bukit-bukit gundul, di manakah engkau tidak pernah ditiduri. Di pinggir-pinggir jalan engkau duduk menantikan kekasih. Seperti burung hantu di padang gurun. Kapan burung hantu? Artinya tertulis di situ saudaraku, Arab. Kalau kalian merasa tersakiti, ya udah demo LAI, demo kelilingi LAI. Oh, jadi keluar-keluar anak Batak, jangan tulis di situ seorang Arab di padang gurun, demo. Jadi jangan kau salah-salahkan kitab suci kami. Tertulis di situ Arab, bukan burung hantu. Burung apanya tadi kau bilang? Lupa aku lah. Artinya, awas. Pokoknya aku membahas agamaku loh gitu. Jadi jangan salahkan aku yang tertulis di situ seorang Arab di padang gurun. Baik. Lalu tentang pertanyaan tadi, apakah Yesus itu Isa? Anak Batak menjawab tidak. Gitu ya. Lalu ditanyakan kepada Juma, apakah Yesus itu Isa? Juma menjawab tidak. Ya sudahlah. Tapi awas di sidang kau Juma, masa kau bilang Yesus bukan Isa? Tapi ya sudahlah, supaya kau selamat loh dari pernyataan tadi itu kan. Yang penting kan dalam perdebatan ini kau bisa menang argumen kan begitu. Sekalipun kau sudah membantah imanmu dengan mengatakan Yesus itu bukan Isa. Kan kayak gitu. Paham tidak? Kalau kau mengatakan Yesus Isa, ya berarti kan kaulah yang membawa nama Yesus itu kan nanti untuk mematahkan cangkul dan membunuh angsa pada akhir zaman nanti. Kan begitu. Tapi karena kau mengatakan Yesus bukan Isa, selamat kau. Dalam argumennya kau menang. Karena kau mengatakan Yesus itu bukan Isa. Tapi awas kau disidang teman satu agamamu. Karena seluruh umat agamamu mengakui bahwa Yesus itu adalah Isa. Jadi inilah namanya kawan-kawan, maju kena, mundur kena. Begitu kau mengaku Yesus adalah Isa, kau kalah di dalam perdebatan ini. Ketika kau mengaku Yesus bukan Isa, kau belum kalah. Tapi kau akan disidang oleh orang-orang seagamamu gitu loh. Karena di dalam agamamu Isa itu kan Nabi ke-24 kan. Matikan dulu mic-mu, matikan dulu mic-mu. Kau untuk menyembunyikan
ketakutanmu kau bikin Orang banyak yang datang memakai nama Yesus. Lah ini waktuku loh saudaraku. Ini waktuku. Kenapa kau ketakutan? Makanya ku bilang kawan-kawan, sekalipun membahas Alkitab, cuma ini babak belur melawan anak Batak, baru membahas Alkitab loh. Belum dua arah loh. Kalau dua arah aku nggak mau ya, takut ditangkap polisi. Sekalipun membahas Alkitab, dia akan babak belur menghadapi anak Batak. Lihatlah kawan-kawan menyaksikan sendiri kan. Belum dua arah ya. Belum dua arah, masih satu arah saja udah babak belur. Itu saudaraku. Oke, baik. Teman-teman saksikan, lihat pandangannya ke saya ya. Oke, siap. Saya lihat, kita buktikan kelicikan Lembaga Bible Indonesia. Kita buktikan di sini. Ini kita masuk ke tema terjemahan. Terjemahan Ibrani Indonesia. Kita ketik ini Indonesia. Ini Ibrani. Kita tulis burung gagak. Apa bahasa Ibraninya? Nih, burung gagak. Tuh. Ibraninya apa teman? Teng deng, teng deng. Tuh. Arab. Ain. Kemudian ada res dan apa ini? Huruf apa terakhirnya? Huruf apa terakhirnya? Hah? Huruf apa? Huruf apa? Ini orang Arab, orang Yahudi, kalau berbicara mengenai burung gagak, memang mereka menyebutkan Arab. Nih, ini Arab nih. Arab, dia pakai ain. Nih, ain, sorry. Tuh, Arab. Tuh, ini bahasa Latinnya. Mudah-mudahan Anda bisa lihat Latinnya. Tuh. Ini apa? Arab. Tuh. Burung gagak, jadi bukan bangsa Arab yang dimaksud di situ. Cak Ayu, belajar lagi. Makanya Septuaginta aku bilang lebih tua daripada bahasa Indonesia yang dibuat oleh LAI, lembaga yang telah menyesatkan terjemahan. Kenapa nggak diterjemahkan burung gagak? Karena ada Arab. Arab ingin dituduh di sana. Orang Arab ingin dituduh, dibawa-bawa. Terus lucunya, Anda membawa Yeremia 23, Anda sudah baca. Diminumkan racun nabi-nabi yang dari Israel, Yerusalem, menyebar ke seluruh dunia. Ya itulah sampai ke Indonesia. Ke seluruh dunia dari Yerusalem. No, baca tuh, burung gagak tuh. Tuh. Sama seperti diurapi, tidak diganti kemudian oleh orang-orang lembaga Bible, tidak diganti. Kalau dinobatkan ke Yesus tidak diganti Kristusnya. Tapi kalau giliran yang diurapi itu adalah Saul, Harun, disebut orang yang diurapi. Tapi kalau Yesus tetap aja Kristus ada. Itulah licik. Itu namanya licik. Burung gagak karena ada Arab di situ, Arab diterjemahkan Arab. Supaya orang menganggap Arab itu pesina. Mana ada Arab pesina? Siapa yang pesina di Arab? Justru yang dikatakan pesina itu orang dari barat. Laki sama laki semuanya diambat. Pengikut nabi palsu. Nah gitu. Jadi kembali ke tema, kembali ke tema. Waspadalah, akan datang banyak penyesat memakai namaku dan berkata, akulah Tuhan, akulah Dia. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Jawab pertanyaan saya dengan singkat. Siapa orang banyak yang mengakui dan mengajarkan Yesus itu adalah Khalik langit bumi? Islam atau Kristen? Mereka akan menyesatkan banyak orang. Itu aja. Sekali lagi saya katakan, siapa orang banyak, Yesus menasehati Bani Israel. Akan datang, wahai Bani Israel, akan datang banyak orang memakai namaku dan berkata, akulah Dia sang pencipta langit dan bumi itu. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengarkan pertanyaan saya. Siapa orang banyak yang mengajarkan Yesus itu adalah pencipta langit dan bumi yang nusul ke bumi?
Mereka itulah yang menyesatkan banyak orang. Kamu harus jujur itu. Kamu harus jujur. Terkait Yesus dan Isa, sudah jelas-jelas orang Islam sedunia mengakui itu bukan Yesus. Isa itu bukan Yesus. Yesus itu adalah yang menggantikan Nabi Isa. Nabi Isa tidak disalib, penggantinya Anda sebutkan Yesus yang kalian sembah, itulah pengganti Nabi Isa. Kalau kami mengaku Yesus adalah Nabi Isa, berarti umat Islam bodoh, karena dia telah mengatakan bahwa Nabi Isa disalib. Nabi Isa tidak disalib, yang menggantikan Yesus, yang disalib Yesus, Nabi Isa terangkat. Islam mana yang mengatakan? Islam mana yang mengatakan bahwa yang ada di dalam Al-Quran itu adalah Yesus yang kalian sembah di gereja? Islam mana yang mengatakan itu? Justru yang kalian sembah bernama Yesus itulah pengganti Nabi Isa. Nabi Isa terangkat yang menggantikan Yesus. Jelas sekali kok. Jadi pertanyaan saya tolong jawab. Jawab pertanyaan saya. Siapa banyak orang yang datang memakai nama Yesus mengatakan Yesus adalah Tuhan, mereka menyesatkan banyak orang. Silakan. Ya. Aku jawab dulu lah. Baik, aku langsung bukakan saja datanya ya kawan-kawan ya. Yang mengatakan Isa itu Yesus adalah bodoh, katanya urusan mulai itu. Sebab banyak orang yang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Sekarang aku kasih pertanyaan satu lah. Artinya pertanyaan yang pertama tadi kan sudah dijawab bahwa menurut Juma Yesus itu bukan Isa. Berarti Donditan sesat, kira-kira kayak gitulah ya. Ulama-ulama yang lain ya maaflah, jangan aku mengucapkan. Sekarang saya bertanya sama kau Juma, apakah kau percaya bahwa Yesus adalah Kristus? Percaya tidak kau bahwa Yesus adalah Kristus? Ini menyangkut keselamatanmu. Kenapa nggak jawab pertanyaan Gini saya? Ya? Nggak, ya aku jawab selalu lah. Aku jawab. Cuma jangan bisa bertanya. Ketawa itu, matikan dulu mic-mu. Matikan dulu mic-mu. Pertanyaan saya jawab. Iya, aku akan jawab saudaraku. Matikan dulu mic-mu, jangan kepanasan. Yang panas itu kau. Saya bertanya, dari tadi saya bertanya loh, nggak pernah ada kau jawab. Iya, kan ini yang kau tanyakan kan? Aku sedang jawab. Silakan. Saudaraku, ini tengok Sebab banyak orang akan datang dengan memakai namaku dan berkata, akulah Mesias, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Ini kan? Benar kan? Ini yang kau tanyakan kan? Sekali lagi, sebab banyak orang akan... Markus 13 nomor 6. Kalau ini jelas, baik. Ini udah saya hafal mati tuh. Itu Paulus in the gang. Iya, jadi yang mana yang kau tanyakan saudaraku? Aduh. Markus 13 nomor 6. Oke, Markus 13 ayat 6 ya. Oke. Aku langsung buka lagi kamera saudaraku ya. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Tidak ada itu orang Kristen yang mengaku Yesus, nggak ada. Gitu ya. Kalau ini menyangkut murid-murid Yesus kah atau orang Kristen, itu salah total. Karena di sini tidak ada orang Kristen yang mengaku Yesus. Akan datang banyak orang yang memakai namaku dan berkata, akulah dia, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Siapa orang Kristen? Emang ada orang Kristen yang mengaku bahwa dia adalah Yesus? Nggak ada ya. Paham ya saudaraku ya? Itu tidak ada dan tidak benar itu. Jadi mohonlah supaya kita berdiskusi sehat. Jangan kita membelok-belokkan firman Tuhan yang sudah tertulis itu saudaraku. Yang sudah tertulis, tertulislah. Jangan kita tambahi yang tertulis, jangan kita kurangi yang tertulis gitu. Kalau sekali lagi kalau Kristen itu artinya apa? Kalau Kristen itu artinya apa? Pengikut Kristus, bukan mengaku Kristus. Pakai nama Kristus nggak di situ? Bawa nama Kristus nggak? Tidak mengaku sebagai Kristus. Coba ini. Iya. Memakai namaku.
Kristen itu memakai nama tapi Yesusnya. akulah dia kan, dan berkata akulah dia. Siapa orang Kristen? Siapa orang Kristen yang mengaku bahwa dia adalah dia? Ini kan Yesus. Akan banyak orang. Di situ dikatakan. Oke. Anda jangan maknai seperti itu. Maknanya bukan begitu. Maknanya adalah akan datang banyak orang. Ini saudaraku, memakai. ini cuma. Ini akan kan datang banyak orang memakai nanti namaku. Di waktumu, Pak Kai. Buktikan bahwa Kristen itu bukan memakai nama Yesus. Sudah ada waktumu, kenapa di waktuku kau mau menjelaskan gitu loh? Padahal kita pakai timer loh, saudaraku. Di waktumu kau menjelaskan. Tadi kamu matikan timer, banyak kau menjelaskan. Ada 3 menit. Kau memang licik kau ini. Aku tidak ada matikan timer karena kau tidak terima. Ini baru. Karena kau tidak terima. Udah kau ngomong. Udah kau ngomong, silakan. Gitu silakan ya. kau ngomong. Oke, siap. Gitu. Coba kutunjukkan ya, saudaraku ya. Karena tadi dirimu tidak terima gitu. Ini dia. Sebentar ya. Seperti terganggu jaringanku, Bang. Akan datang banyak orang dengan memakai namaku. Ingat ya, memakai nama Yesus dan berkata, akulah dia. Artinya, akulah Yesus, dan mereka akan menyesatkan banyak orang. Mana ada pernah orang Kristen mengaku bahwa dia adalah Yesus? Memakai nama Yesus, iya. Tapi berkata, akulah dia itu, akulah Yesus itu. Mana ada orang Kristen yang mengaku Yesus? Nggak ada itu, saudaraku. Satu-satunya menurut penelitianku setelah aku menyelidiki berbagai-bagai kitab suci, izin Pak Polisi, setelah aku menyelidiki berbagai-bagai kitab suci, ada satu nanti yang mengaku Yesus. Katanya dia datang untuk mematahkan apalah itu sama membonoi. Nanti pada akhir zaman itu. Itulah itu. Hanya dia yang mengaku bahwa dia adalah Yesus. Akulah Yesus, pada akhir zaman itu datang. Katanya mematahkan apalah itu, lupa saya lah. Paham ya kawan-kawan ya? Jadi orang Kristen tidak pernah, saudaraku, mengaku Yesus. Tidak ada itu. Membawa nama Yesus, iya. Mereka menyesatkan banyak orang. Dari tadi saya katakan, satu-satunya kelompok di luar Yahudi, murid Yesus, yang memakai nama Yesus, keluar, menyebar kemana-mana, hanya Kristen. Nah, entry point-nya adalah menyesatkan banyak orang. Jadi mau kemana lagi perginya? Anda sudah mengakui, Anda memakai namanya, dan Anda memakai gelarnya. Kristen itu memakai gelar Yesus. Kalian menobatkan diri kalian dengan gelar Yesus. Kristen, pengikut Kristus. Kalian pakai gelarnya. Berarti banyak orang yang menyesatkan itu ya kalian. Bukan siapa-siapa, bukan Hindu, bukan Buddha, bukan yang lain. Kalian, pengikut Kristus. Kalianlah itu yang menggunakan nama Yesus untuk menyebarkan agama kalian. Wajar kalau kami apologet Islam Indonesia hadir. Mereka akan menyesatkan banyak orang. Dengan cara apa kalian menyesatkan? Kalian mengajarkan Yesus itulah dia sang Tuhan. Itulah yang kalian pakai. Kalian mengajak orang-orang memperkaos, memplesetkan ajaran Yesus. Di mana Yesus datang kepada kaumnya, hidup kekal itu adalah mereka mengenal Engkau satu-satunya Tuhan dan mengenal Yesus yang Engkau utus. Harusnya kalau kalian mau mengajarkan tentang Yesus, ajarkan kepada dunia Yesus itu rasul. Jangan Anda ajarkan Yesus itu Tuhan, dia sang Khalik yang turun mengambil daging. Jangan. Itu bukan ajaran Yesus. Yesus tidak pernah mengajarkan aku adalah firman yang turun ke bumi mengambil rupa daging. Yesus tidak pernah mengajarkan itu. Kalian yang mengajarkan itu melalui himne Plato yang kalian gunakan dan mengatakan itu firman Tuhan. Padahal Yesus sendiri nggak pernah mengatakan. Jadi jelas kita ada pada kesimpulan Markus 13 nomor 6 itu digenapi oleh Kristen in the gang. Banyak orang dengan nama Yesus, tak lain dan tak bukan itu adalah kalian Kristen. Oke, bukan umat yang lain. Maka yang harus kami halangi adalah gerakan kristenisasi. Makanya kami hadir supaya tidak banyak orang yang disesatkan dengan nama Yesus itu. Nama Yesus ini dipakai untuk menyesatkan banyak orang. Itu fakta, itu real.
Eh. Iya. Apalah ini teman-teman? Apa ini namanya ini teman-teman? Iya. Memalukan. Inilah yang dikatakan memalukan orang-orang Kristen. Belum ada ilmu, dia nantang orang yang pakar. Gak ada ilmunya, dia nantang kita. Allahu Akbar, Masya Allah, luar biasa. Kemenangan ada pada kita umat Islam, alhamdulillah. Jadi teman-teman sekalian, kalau kita membahas terkait tema ini, tadi dia sudah iakan. Dia mengiyakan bahwasanya memang mereka yang memakai nama Yesus. Kalau dalam bahasa Yunani-nya kan tidak ada kata memakai di situ. Itu langsung onomo. Onomomuo itu artinya nama bapakku atau namaku atau nama yang disandingkan denganku atau namaku sendiri. Itu dalam bahasa Yunani. Jadi di situ dikatakan bahwa akan datang banyak orang dengan namaku, bukan memakai namaku, dengan namaku, dan berkata akulah dia, mereka akan menyesatkan banyak orang. Nabi Isa dituduh, sedangkan yang datang banyak orang. Itu satu. Yang kedua apa lagi? Tentang nabi palsu. Nabi palsu saya sudah katakan dalam bahasa Ibrani, kitab mereka itu kan Ibrani, kitab yang digunakan itu kan Ibrani, tekan ya, Ibrani. Tetapi ketika dikatakan Ibrani, mereka tidak mengatakan, mereka tidak tidak mau jujur menerjemahkan dengan terjemahan yang sesungguhnya. Tidak jujur menggunakan terjemahan yang seharusnya. Harusnya ketika ada kata Arab, bukan alif, tetapi ayin, bukan alif tapi ayin, berarti tidak merujuk kepada Arab. Karena kalau Arab itu dia pakai alif, bukan ain. Nah, sementara bahasa Ibrani-nya itu adalah Arab. Arab itu artinya ya burung gagak. Sedangkan kalau dikatakan orang Arab terjemahannya berarti di situ harus ada kata Adam. Adam Araf. Baru diterjemahkan manusia Arab. Tapi faktanya tidak begitu. Yang ada di situ cuma Araf, ayin, kemudian ada huruf nun, kemudian ada huruf bukan nun. Di situ ada huruf ayin, kemudian ada huruf res, kemudian ada huruf baf atau v. Jelas itu. Jadi dia harusnya menerjemahkan kata itu jangan dipakai Arab, tapi diterjemahkan juga dong. Masa kemudian yang lain diterjemahkan, giliran Arab dia tidak terjemahkan? Berarti nggak jujur kan? Harusnya diterjemahkan juga. Arabnya itu diterjemahkan. Jangan cuman yang lainnya diterjemahkan. Nah, inilah kesalahan yang dilakukan oleh mereka. Lalu dituduhkan ke saya. Saya disuruh lagi ke Yerusalem, sementara yang melakukan kesalahan yang di sini. Sudah ada kok, ada si Aldo, ada pendeta Yulistio. Kenapa nggak pakai kitabnya dia yang tidak menggunakan lembaga Bible? Kan sudah ada. Kenapa harus capek-capek lagi mengatakan saya ke sono, harus ke sana? Lagian juga orang-orang Yahudi tidak mengakui kitab mereka yang ada di Indonesia ini kok. Jelas itu. Kemudian dia berbicara lagi tentang yang ketiga, itu berkaitan dengan nabi palsu tadi yang di Yeremia lagi. Kita lihat nabi palsu itu data nomor 23, bab 23 nomor 15 di data Yeremia 23. Kan nabi-nabi dari Yerusalem yang dimaksud. Yesus yang mereka sembah itu dari Yerusalem. Jelas itu. Yohanes 19:30. Diracun kan? Makan racun kan di situ, minum racun, mati. Belum lagi kalau kita masuk di dalam Ulangan 13 nomor 5. Di situ juga dikatakan begini. Nabi atau pemimpi haruslah dihukum mati. Nabi atau pemimpi yang mengajarkan engkau menyembah ilah selain daripada aku haruslah mati, haruslah dihukum mati. Nah, sekarang permasalahannya adalah
ketika dikatakan nabi atau nabi atau pemimpi palsu itu harus dihukum mati, siapa yang dihukum mati? Nabi kita dihukum mati, atau yang mereka sembah yang dihukum mati? Yang dihukum mati apakah Nabi Muhammad ataukah Paulus yang dihukum mati? Dalilnya di Ulangan 13. Jika ada di tengahmu pemimpi atau nabi yang mengajak engkau untuk menyembah kepada ilah lain, baik itu bapakmu, ibumu, anakmu, saudara-saudara perempuan, saudara laki-laki, atau sanak familimu, maka bunuhlah dia, karena dia telah mencemarkan kekudusan namaku. Yang dipancung lehernya, yang ditebas lehernya itu siapa? Nabi Muhammad? Oh enggak dong. Jadi itu nyata teman-teman sekalian. Sudah jelas bagi kita bahwa apa yang diterangkan oleh kitabnya sendiri itu menjelaskan isinya sendiri. Nah, tuduhannya lagi mengolok-olok orang-orang Kristen awam. Lah, selama saya berdialog, yang saya tekankan adalah pemahaman mereka terhadap isi Bible. Saya tidak pernah mengolok mereka karena mereka kemudian tidak mengolok saya. Saya hanya mengatakan hal yang benar berdasarkan dengan apa yang tertulis di Bible mereka. Saya nggak pernah memplesetkan. Justru saya yang meluruskan isi Bible mereka yang mereka salah artikan, salah tafsirkan. Itu fakta, itu real. Contohlah tadi, Yeremia 3 nomor 2. Iya kan? Itu fakta. Kemudian saya tunjukkan lagi data yang ada di dalam kitab mereka, Markus 13 nomor 6. Di situ tidak ada kata memakai. Habis itu dia putus asa. Dia curhat. Dia putus asa, dia curhat, disalah-salahkannya saya. Saya disuruh ke Yerusalem sana, ketemu dengan presiden yang sana. Kan aneh. Dia yang tabrakan dengan Bible-nya, aku pula disuruh bikin Bible lagi untuk mereka. Sudah ada Aldo, sudah ada pendeta, siapa itu namanya? Sulistyo. Ya kenapa enggak ikuti Bible yang mereka buat? Kenapa kau suruh saya yang buat? Saya kan hanya menilai apa yang ada di dalam kitabmu. Kemudian untuk membuktikan sesuatu yang palsu itu kan barang palsu itu yang harus kita teliti kan? Masa ada yang palsu? Ini palsu, tapi yang lain diperiksa, diteliti, ya tidak dong. Yang palsu itulah yang akan menjelaskan dirinya palsu setelah diteliti. Kenapa pula saya yang disuruh menjelaskan, menguraikan, membuat kitab baru? Nah itu kitabmu, derita lu. Tapi yang pasti teman-teman sekalian, dia sudah mengakui. Dia sudah mengakui bahwa mereka lah yang memakai nama Yesus. Oke? Dan menyesatkan banyak orang. Tamat dia, tamat riwayatnya. Kasihan dia tuh.